lagi di Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan juga suara dinginnya lantai. Oke, jadi di Musuh Masyarakat kali ini karena salah satu teman saya sudah menjadi musuh berbagai sektor. Akan jalan tapi partnernya bisa kita rolling gitu. Jadi saya akan mengundang beberapa teman saya untuk menggantikan teman saya yang itu untuk menemani saya di Musuh Masyarakat. Emang agak canggung ya ngobrol sendiri. Biasanya ada yang wah. Dia di sana masih gitu juga kayak masih. Dan kali ini untuk podcast kali ini berkolaborasi dengan dua teman saya yang juga ahli dalam berbagai bidang, pengetahuannya luas, yaitu ini dia yang pertama, Dustin. Weh, Pak Muslim, saya senang sekali mendapatkan job yang padat selama ini. Itu dia sambutan dari Dustin. Sekarang teman saya yang selanjutnya ada Rispo. Pemerintah ini kenapa ya? Wah. Siap gua. Siap nyerempet. Tapi biasa di Musuh Masyarakat sebelum masuk topik kita akan diskusi dulu topik apa kira-kira nih. Karena kita akan sesuaikan ya. Mungkin setelah kejadian kemarin apakah topiknya agak dibikin lebih aman atau gimana? Atau karena tergantung bintang tamunya topiknya. Nah sekarang usul dari Rispo, topik Musuh Masyarakat. Kalau bicara podcast ini kan podcast Musuh Masyarakat. Benar. Pendengarnya itu belum tentu semuanya pendengar Coki Muslim, tapi pendengar Musuh Masyarakat gitu. Iya. Jadi karakter masyarakat jangan sampai dihilangin. Musuh masyarakat jangan sampai hilang. Benar. Gitu. Siapapun hostnya, tetap arahnya ke musuh masyarakat. Temanya juga harus tajam-tajam ya. Tajam, berani. Contohnya apa? Cutter, pisau. Tajam, bro. Tajam. Itu dia contoh jokes penyiar radio. Apa kira-kira tema? Yang sekarang ya, yang sesuai hari ini. Apa ya? Misalnya pemerintah harus dibubarkan. Waduh, tidak. Ya, misalnya begitu. Arogansi. Apa cok? Arogan. Ya apa temanya apa? Arogan perlu gitu. Apakah arogan itu perlu apa enggak? Susah, takut ya ternyata ya. Ya enggak apa-apa, usul aja. Masih mikir ya? Masih mikir. Kita Dustin, kira-kira topik musuh masyarakat. Topik musuh masyarakat ini kan lagi banyak nih di sosial media. Ya. Lagi dalam satu hari kejadian bisa 1-2 tuh. Ya kan, yang diumbar-umbar. Dan sempat naik trending banyak. Ya. Mungkin kalau buat judulnya mungkin kalau goreng jangan setengah-setengah gitu. Gimana sih? Kalau goreng jangan setengah-setengah. Jadi itu mau mendoan digoreng setengah doang. podcastnya sian dong, Dono. Iya, mendoan. Apa topiknya kok goreng jangan setengah-setengah? Loh Pak, itu kan berita kan ada yang naik berdua tuh. Ya. Sampai 3. Kalau mau ganti hari. Misalnya ini yang duluan, ini besokannya. Jadi dia punya porsinya yang lebih banyak kelihatan orang sekaligus jadi fokus, nggak kebagi pecah-pecah Pak. Tapi gua punya ide. Nah, ini dia. Topiknya ini moral aja, moral. Nah, moral tuh banyak. Bisa moralnya Coki, bisa moralnya KPI juga. Waduh, enggak. ya. Mungkin hangat, banyak sama-sama hangat. Ya, mungkin banyak yang usul untuk bahas KPI ya. Tapi kalau aku sih pertama nggak terlalu ngerti kasusnya. Ya aku tahu ada orang dilecehkan, tapi kan kita nggak tahu dan itu masalah hukum ya. Tapi kalau masalah Saiful Jamil ada di TV, ini setuju. Ada point of view gini, kalau Saiful Jamil di TV tapi dia mengedukasi, jangan seperti saya, jangan dia ngasih tahu predator anak itu bahaya. Kalau gitu nggak apa-apa? Nggak boleh juga sih. Nggak boleh juga. Harus di blacklist ya.
blacklist aja udahlah. Enggak, yang bikin itu adalah dia keluar dari penjara disambut, Pak. Itu yang bikin orang marah. Sama kayak siapa? Waduh. Enggak nanya doang. Sama kayak siapa? Di atas mobil yang sunroofnya dibuka, berdiri gitu. Dia lebih heboh lagi pakein bunga-bunga. Nah, kalau aku sih itu nggak setuju ya. Jadi orang kan menganggap bahwa ini orang predator seksual, tapi kok disambut begitu. Itu Gracia Poli aja nggak pakai gitu, Pak. Nyambut bunganya nggak terlalu banyak gitu apa gimana ya? Karena pada saat itu ada masalah juga orang di saat itu, Pak. Makanya wartawan itu milih nih mau yang rame berita masalah apa yang prestasi. Gitu, Pak. Apa sih Slim? Enggak, pada saat itu, Pak. Gimana? Itu Tolong jelasin sebagai sahabat, orang tua terdekat. Yang maksud dia gimana? Yang make siapa, efeknya ke siapa, Bang? Iya gitu, Pak. Ya ente bangsat. Oh, jadi kalau ente nggak setuju, harusnya beliau dihilangin aja dari TV. Iya, dihilangin aja. Tapi dikalungin bunga setuju sih. Setuju. Daripada dikalungin sorban. Iyalah, mending bunga. Mending bunga. Akan lebih parah kalau dikalungin itu. Akan lebih parah. Mungkin biar di sekelilingnya nyium dia lebih harum atau enggak, badannya dia kan abis keluar kantor. Ada keluar aroma-aroma yang biasa di dalam. Iya. Aduh tuh. Sebenarnya dampak dari obat-obatan terlarang tuh salah satunya adalah membuat saya harus berpodcast dengan pasien ini. Itu dampak nyata dari obatan terlarang tuh itu ya kan. Oke. Jadi biasa musuh masyarakat topiknya kan kontroversial. Iya. Kalau tadi sempat ngobrol sama Rispo, dia usul bahwa mensupport teman tidak perlu. Nggak perlu sih. Hah? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Kenapa kalau ente, dari ente sendiri kenapa kita nggak perlu mensupport teman? Atau ada aturannya, misal teman yang begini boleh. Apakah semua teman yang kena masalah kita support? Wah, ini konteksnya ke Coki tetap sih. Support Coki tidak perlu sebenarnya. Bukan support teman gitu. Enggak, males bro gua. Support kita nih support sebenarnya support tapi nggak terang-terangan juga, takut kegeeran ya. Iya, nanti ternyata aku memakai sana terus teman-teman merespekku, supportku. Dan juga kita supportnya secara diem-diem aja, nggak di publik kita hashtag support Coki nggak perlu, karena biar kita gini, pengguna narkoba kita setuju lah kalau itu perbuatan yang salah. Kalau kita bilang support Coki, ya kita nanti dikira support pengguna narkoba. Tapi Rispo kemarin saat Coki dibawa ya kan, Anda sempat ke rumah Coki itu langsung mau pagi langsung gue dengar beritanya malam gue langsung ke rumahnya. Ya di grup Rispo ngabarin kalau dia ke rumah Coki, tapi Cokinya udah nggak ada. Nah itu ente ngapain? Itu bentuk support ente atau gimana? Bentuk support. Loh, kok bisa ya? Support. Apa yang ente lakukan? Gue ngeliat, waduh Coki nggak ada nih, gue langsung ke rumahnya gitu, ngambil PS. Beneran. Ngejar apa? Support gue. Cara gue support itu, gue langsung begitu lihat berita langsung ke rumahnya ngambil PS, PC, TV segala macam. Karena takut untuk jangka waktu bertahun-tahun itu berdebu. Itu saya penjarahan bang. Bukan, saya kalau nggak dipakai perawatan juga. Misalnya nggak ada yang jagain, rusak kayak gitu, mendingan lu manfaatin, bisa lu beliin. Bener, Bo. Jadi ente ambil PS-nya, tapi kaset enggak. Tetep aja bang. Kasetnya enggak. Enggak ada kaset bola. Ternyata Coki nggak suka bola ya. Nggak suka bro. Oke, lanjut Justin. Kalau ente kita spesifik aja lah, Coki dulu ya. Nanti kita akan luas mensupport orang. Kalau Coki perlu disupport. Perlu disupport atau enggak? Waktu sebelum dia ada kena penangkapan, saya support tuh. Dan saya mau ngomong juga, ya karena dia ngumpet-ngumpet jangan sampai ketahuan, jadi jangan gitu. Hah? Gimana? Kita ulang. Tar dulu. Tapi kalau diulang bisa 10 kali baru kita paham. Ente dalam kasus Coki yang ini ente support gak? Support banget, Pak. Support dalam artian ya gimana ya, kalau masalah hal yang kayak gini kan nggak bisa ditolerin. Ya, baru nih bisa nih. Iya, pas kalau nggak bisa. Tapi support tapi nggak bisa ditolerir, gimana bang? Ya karena kan udah ada yang nanganin. Ya kita kan nggak bisa apa-apa nih. Nggak bisa. Ya. Hilang. Ngobrol 10 kata.
Gak bisa apa? Ya kita nggak bisa. Oh, maksudnya proses hukum segala macam tetap jalan. Cuplikan yang tadi itu buat teaser aja tuh. Terus kita lepas tangan udah pastikan ya. Ya. Nah, jadi gini ya, kalau semisalnya nah mau nengokin atau enggak, mungkin jangan dulu kali. Enggak, ente support enggak? Kalau Coki lagi kena masalah ente ini support ente, apakah aku tetap mendukung Coki gitu? Iya, karena ingat momen-momen dulu kali ya Pak ya. Yang gara-gara TikTok nih. Loh, iya, gara-gara TikTok ngambil momen quotes Coki yang kita ambil. Loh, ini orang berakal juga ya. Pas kita lihat, emang bener Pak, dia kan emang berakal segala macam. Pas enggak berakal ente anjir. Oke, jadi kalau untuk Coki itu point of view kalian ya, ya kan? Kalau temen lain, ini nggak konteks Coki, kalau orang, misalnya ente punya teman bercerai, ente support nggak? Rispo dulu. Orang tua saya aja saya support. Enggak. Kasusnya contoh kasusnya perceraian nih. Iya, kasus perceraian. Misalnya perceraian. ente temen ente yang cowoknya gitu, support nggak? Gua nggak bisa support cuma teman gua doang gitu. Kalau perceraian kan ada dua belah pihak gitu. Iya, Jadi gua harus tahu dulu gitu backgroundnya seperti apa. Masalahnya terkadang dari cowoknya gini, ternyata ceweknya gini, versinya selalu berbeda gitu. Itu dia, benar ya. Jadi gua bingung kalau perceraian sebisa mungkin gua support dengan cara udah janganlah gitu. Maksudnya Masih jangan banyak cerai ya? Iya, jangan cerai. Masih banyak gue coba tanya kulik-kulik, oh kalau gitu mah coba begini aja, cuma gini aja, coba cari solusi lah. Ya. Jadi bukan maksudnya ini ente malah ngasih solusi ya? Iya, solusi itu kan ngasih opsi ya? bentuk support juga. Ya, kalau misalnya udah cerai, Kalau tergantung yang salah siapa ya mungkin ya. Misalnya yang cowok KDRT, wah, ya cerai itu mah. itu mah cerai enggak. Itu mah Iya. gua ganti sih temennya itu. Gua enggak temenin lagi. Gua enggak temenin lagi. Mending nyari temen aku Iya, ya. kan kadang misalnya yang cowok KDRT ini ke cewek, cerai. Berarti kita nggak perlu kasihan dong sama dia. Gua enggak perlu kasih. Orang dia yang bangsat. Emang dia yang bangsat. Maksudnya kan orang kan, wah cerai kasihan kita harus support. Menurutku ya kalau teman kayak gitu nggak usah disupport. Karena yang menyebabkan perceraian dia kan adalah dia yang KDRT. Ya dia nggak usah disupport. Apapun alasannya dia melakukan KDRT tetap gua enggak terima Tetap salah. sih kalau iya. Yang pelakunya mana, yang korbannya yang mana Iya. dulu nih konteksnya. Nah, ini Ini dia kan lagi ngomongin cowoknya KDRT, dia nanya korbannya mana katanya. Korbannya. Gimana sih? Ini lagi ngomongin cowok KDRT. Berarti yang Terus lu korbannya- tanya korbannya mana? Emang ente ngertinya KDRT apa? Iya yang Apa? Ini Pak, penyiksaan di dalam Ya, rumah. artinya KDRT. Singkatan. Kesaksian Ya. di dalam rumah Ya. tangga. Kesaksian apa? Kayak yang disakitin atau segala macam. Kekerasan. Pasti dia ada saksi yang menyaksikan kan? Korban atau segala macam. Kasih ngotot. Ini kan kita nanya singkatannya doang, Tin. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Konteksnya selalu berarti ambisinya kayak orang-orang di kayak pembulian gitu Pak ya? Enggak pembulian, misalnya Oh, istri ditampar, ditendang kayak di film sinetron religi itu. Kalau dengan ucapan terus istrinya baper KDRT juga. Nah, aku nggak tahu tuh KDRT verbal ada nggak sih KDRT? Iya. KDRT verbal. Gimana Po? Hah? KDRT verbal. Mungkin Dengan gini, ucapan kalau doang. KDRT verbal tuh susah dibuktikan. Nah, Karena oke. di enggak. visum juga kok nggak biru-biru gitu ya. Iya. Tahu. Iya beneran. Nah, goblok Jadi anjing lah. orang ngomong bener ketawa. Iya, di visum apa? Lu tahu visum nggak? Nggak tahu ya kayak sensor gitu kan. Bukan diperiksa. Ini orang habis dipukulin, bener nggak luka pukul, diteliti gitu loh. Tapi hati saya terpukul bagus saya. Iya, emang Baper, nggak kan? bisa, nggak bisa. Makanya kalau Aduh, kita, repot ya Pak ya. kalau misalnya suami nih ke istrinya, misalnya istri anjing lu, Iya. istrinya baper, kayaknya lapor polisi, kayaknya sih nggak bisa ya. Wah, tuh kan. Kayaknya ya. Repot ya. Ya. Ah, ini dia. Definisi KDRT. Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau sewenang-wenang secara wewenang coba yang dibaca. KDRT dapat diartikan coba
KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang. Iya. Tanpa batasan. Abuse of power. Itu juga masuk KDRT. Tapi gimana? Misalnya nggak mukul ente, tapi istri ente suruh kerja masak terus, masak gak enak. Itu abuse of power masukan. Itu karena ente menggunakan kesewenang-wenangan. Meskipun aku nggak tahu ya kalau abuse of power bisa dilaporin polisi apa enggak. Kalau KDRT yang mukul, kelihatan soalnya bisa lapor biru-biru gitu. Itu mah jangankan KDRT, dipukul sama orang nggak kenal aja juga tetap bisa lapor kalau dipukul kan. Iya. Ya berarti intinya kalau ada teman kita cerai, kalau teman kita yang bangsat, kita nggak usah support ya. Nggak usah support. Atau gini deh, kalau nggak sampai KDRT selingkuh, misalnya kita punya teman selingkuh, kita support nggak dia? Balikan dong sama keluarganya, baik-baik dong gitu. Support gak itu? Masih bisa gue masih tolerin ya? Masih tolerin. Dengan cara membantu perselingkuhan gitu. Tidak, maksudnya udah jangan selingkuh. Support dan dengan mengingatkan. Iya, gue tanya dulu alasan dia selingkuh apa gitu. Ya kan? Istriku rapot, tidak ada lubangnya. Ya, kalau itu ya coba ke dokter gitu. Kenapa lu nikahin? Iya, enggak, iya. Itulah pentingnya tinggal bareng dulu. Waduh. Cek ya ada lubangnya bang. Enggak, itu build up ya istri lu. Bil apa-apa. Jadi enggak ada garisan, Po. Iya. Selulit, garis selulit kali. Kalau ente Dasin, misalnya ente punya teman selingkuh. Selingkuh gimana nih? Suami istri. Misalnya Rispo ini selingkuh. Iya. Konteksnya tapi aman ya, Pak ya. Selingkuh boleh saya support, cuman mainnya halus. Boleh. Mainnya Berarti halus. ente nggak apa-apa teman ente selingkuh. Selingkuh itu tapi dia dalam konteks untuk memperbaiki hubungan dia aja entah sama keluarganya apa. Malah tambah rusak dong bangsat. Loh, enggak Pak, cuma Kan mau dia selingkuh. klarifikasi yang lakinya ini, Pak. Pasangan yang Enggak, misalnya Rispo nih punya selingkuhan. Iya. Si A. Setuju nggak ente? Dukung nggak ente dia Rispo berselingkuh? Dukung sih Rispo berselingkuh, soalnya dia pengen nyari kebahagiaan cuman lewatnya entah difilter dari istrinya atau enggak sama yang baru nih. Jadi cocok-cocokan, kalau cocokan yang ini ya udah ambil aja Po yang baru. Kalau misalnya cocoknya masih sama istri, itu kan namanya selingkuh dalam kekepoan Po ya. Karena ingin cari tahu yang boleh baru. bro kalau itu bro. Oh nggak boleh. Karena kan dia udah menikah, udah terikat aturan agama, aturan negara, nggak boleh selingkuh. Tapi ente dukung. Ya dukung ya dalam konteks yang tadi Pak yang saya bilang. Yang apa konteksnya apa lu ajak gua nggak ngerti konteksnya apa? Konteksnya apa? Konteks yang tadi apa? Yang tadi yang gue bilang. Kalau tersembunyi Justru belak-belakan. lah selingkuh belak-belakan Nanya ke istri, saya pengen coba nyari yang nggak apa-apa Po. Ya, enteng Kalau banget, gitu, lemes misalnya mulut lu ya. oke boleh. Orang kalau nggak ada giginya mulutnya lancar ya. Bener ya, kayaknya nggak ada saringan gusi-gusi. Nah kalau aneh sih mungkin kayak Rispo ya. Kalau misalnya ada temen yang selingkuh, kita akan ngingetin. Dalam konteks masih pacaran apa udah nikah? Udah nikah. Oke. Kalau pacaran sih kayaknya kita nggak terlalu ikut campur ya. Iya. Masih bebas lah. Tapi Bebas kalau kan? udah nikah, kita ada kewajiban untuk ngingetin pasti Pak. Iya jangan gitu dong. Ente kan udah menikah. Tapi kita tuh kewajibannya cuma sampai mengingatkan. Kalau dia masih, ya itu udah di luar tugas kita. Itu- Tapi kalau dia sampai bercerai, Iya. gara-gara dia berselingkuh, Wah ya, itu janganlah. tapi supportnya kita lihat dulu. Kalau dia cerainya, dia malah sama selingkuhannya Iya. nikah dan ini, wah aku itu nggak support. Wah iya itu mah. Kalau Ya. dia gara-gara berselingkuh terus hancur keluarganya, dianya juga stres, selingkuhannya pergi, istrinya pergi, nah kalau itu masih tak support lah. Itu Tapi sih kalau gue aku- selalu ngelihat ini Slim, kalau masalah perselingkuhan tuh nggak bisa tahu-tahu main salah lakinya, salah perempuannya perempuannya. gitu. Iya makanya. Tapi itu ada hal-hal yang gimana Kita ya? nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu, kayak gue aja nggak tahu dulu bapak gue selingkuh. Padahal anaknya. Gitu maksudnya semua orang dalam rumah tangga pasti menginginkan rumah tangganya langgeng segala Betul lah, macam iya. gitu. Cuman kan kita nggak tahu badai apa yang menerjang dia di tengah-tengah. Gitu. Jadi kalau misalnya suami atau istri selingkuh, itu Iya. belum tentu salah. belum ya yang salah pasti ada satu penyebab perselingkuhannya itu gitu, cuman kita kan
Enggak, Mungkin kayak ada gini. hal-hal yang nggak tahu. Mungkin taruhlah misalnya masalah seksual, masa dia mau jujur sih, gue selingkuh karena istri gue nggak bisa sek on the road gitu. Apa? Gitu. Kok di jalan lu? Gitu Jam misalnya. 3 dong, jam 3 pagi. Oh, itu lebih meneliti Iya, dulu. Iya. Bu pasti. Tapi kalau perselingkuhan menurutku salah. Misalnya suami apapun alasan selingkuhnya itu salah. Ya selingkuhnya itu Tapi udah salah. mungkin ada penyebabnya Ya yang kuat menyebabkan suaminya selingkuh. Tapi kalau menurutku perselingkuhannya tetap salah. perselingkuhan. Karena kan dia nikah, ada ikatan, banyaklah ikatan, ya kan. Jadi tetap salah kalau aku. Cuma kalau dia pada saat dia selingkuh terus nyerahin istrinya, ini menurutku udah jahat banget nih. Jahat sekali, keparat Iya, sih iya. Pak itu Pak. Keparah. Kecuali istrinya ternyata dia cerita emang istrinya misalnya suka makan garam tiba-tiba jam 2 malam. Iya. Bayinya dijagling misalnya ya. Iya. Kalau itu mesti. Iya, sampai Instagramnya Berarti take down Pak. Bayi di juggling sampai Instagramnya take down kan. Oh iya. Oh itu di Madura bayi dijagling anjir. Itu lihat gak postingan gue kemarin. Bayi diputer-puter itu pijit bayi. Padahal ada Di depan video yang viral juga dokter anak itu Oh, pegang yang- bayi iya, tuh pakai tangan satu. baru lahir diputer. Gak dia. apa-apa. Iya gak apa-apa karena dia dokter. Orang Madura yang lakuin di take down. Coba baru 5 menit aku ngepost ya kan. Kayaknya itu dikira penyiksaan anak, child abuse. Iya. Karena dia bayi dilempar-lempar. Bayinya sih ekspresinya sih melotot-melotot. Iya. Gitu, ya Kayak kan? naik wahana kan. Iya. Ngerasa. Iya ngeri Pak. Oke. Nah, sekarang kalau temen yang habis tersimpa musibah, bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Nah itu Support. mah support lah. Pasti kalau itu Pasti ya. support. Pasti kalau ente pernah ngelayat gak sih? Saya jelawat Pak. Hari pertama hari Apa? kedua ngelayat. Oh, ente ngelayat. Hari pertama hari kedua Pak. Emang 2 kali meninggalnya? Enggak kan seminggu dulu datang. Seenggaknya kita setor muka Pak. Nah, apa yang ente ucapkan kepada siapa? Apa? Temen ente yang Paling- kehilangan tuh. Ngelus-ngelus punggung dia. Serius. Gini, saya nggak pakai ucapan tapi ngelus-ngelus punggung dia udah ngerti Pak gestur saya buat ngerjain Karena dia. males. Orang lagi berduka dengerin ente ngomong stres. Enggak. Kalau misalnya ente ngelus-ngelus punggung, benar, sudah benar. Benar. Tapi kalau ente harus mengucapkan sesuatu kepada orang yang meninggal, yang ditinggalkan, apa yang ente ucapkan? Yang saya ucapkan mungkin yang berlalu biarlah berlalu. Ya, kemarin buka lembaran itu bener Pak. Bangsat, kenapa kayak puisi bangsat? Gue pernah. Beneran, kayak gitu. Tapi gue pernah beneran. Temen Ngomong gue ngapain? datang ke rumah. Ya, ya. Di rumah bapaknya habis meninggal. Ya. Gue di rumah di situ ada bapak gue kan di situ. Terus gue ngomong apa nih sama dia? Gue bilang udah sabar. Bapak gue tuh masih hidup. Tapi ntar juga mati katanya. Jadi kita Oh sama-sama iya, sama tinggal nunggu ngingetin ya. waktu. Tapi lu duluan gitu. Oke. Iya. Gitu. Itu bapak ente dengar? Dengar. Terus dia langsung Ngotot ya? masuk ke dalam. Besoknya general check up. Aduh, bangsat. Tapi ya nggak apa-apa, itu lumayan menenangkan sih. Iya.